Ternyata di Jepang, Korea, sama Jerman itu lagi investasi besar-besaran untuk hidrogen. Bahkan di Honda, Toyota, dan Hyundai dia udah punya mobil hidrogen sendiri. Tapi untuk mobil pribadi, EV masih lebih dominan ya untuk 10-20 tahun ke depan. Itu masih bagus kalau misal masih pakai EV. Menurut saya pribadi, mobil hidrogen itu masih banyak menjadi mimpi ya. Karena hidrogen bahan bakar masa depan atau hanya sekedar mimpi? Bayangkan dunia tanpa polusi, tanpa asap knalpot, dan sumber energi dari alam yang tak terbatas. Jawabannya ada di, yaps, betul sekali, hidrogen. Tapi pertanyaannya, apakah hidrogen ini akan jadi bahan bakar masa depan atau hanya sekedar mimpi yang sulit diwujudkan? Jawabannya ada di video ini. Buat kalian yang belum kenal hidrogen, mari kita kenalan dulu. Apa itu hidrogen? Hidrogen adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta. Hidrogen ini juga dipakai bisa untuk bahan bakar bersih. Dan setiap fuel cell-nya itu kalau dipakai, dia hasil sampingnya hanya air biasa. Bukan lagi asap knalpot yang kayak cumi darat, tapi dia mengeluarkan air biasa aja. Makanya banyak orang yang bilang ini adalah bahan bakar masa depan. Yang kedua, unggulan hidrogen. Keunggulannya itu yang pertama udah pasti zero emisi. Jadi hidrogen ini dia tidak mengeluarkan asap knalpot tapi mengeluarkan air biasa. Dan katanya ini airnya bisa diminum juga. Keren banget kan? The only emission that comes out of the tailpipe is pure drinkable water. Yang kedua adalah energinya padat. Energi padat, mungkin kalian belum nangkep nih energi padat itu kayak gimana. Saya buatin contoh. Nah, kebetulan ini ada baterai. Bayangkan ini adalah baterai lithium. Jadi 1 kilo hidrogen itu bisa menyimpan 130 lebih banyak energi daripada 1 kilo baterai lithium. Jadi udah pasti keunggulannya yaitu dari bobotnya yang enteng, efisien, dan jarak tempuhnya ini yang sangat-sangat jauh. Nah, yang ketiga, cepat isi ulang. Jadi mobil hidrogen itu dia kurang lebih kalau ngisi dari 0 sampai penuh itu 3-5 menit itu udah selesai ngisi hidrogennya. Sama kayak mobil bensin atau mobil diesel kalian sih. Kalau ngisi dari 0 kurang lebih 3-5 menit udah beres, kalian bisa cow lagi. Kalau mobil listrik kalian harus nunggu beberapa menit dulu baru bisa pergi. Nah, yang terakhir itu fleksibel, bisa dipakai di mobil pribadi, di bus, kapal, truk. Nah, karena bobot dari hidrogen ini dia sangat ringan daripada baterai mobil EV. Next, yang ketiga adalah tantangan hidrogen. Tantangan hidrogen itu pasti produksinya mahal karena kebanyakan masih menggunakan gas alam atau yang namanya bisa kita sebut grey hidrogen. Nggak semuanya hijau karena produksi grey hidrogen itu dia masih menghasilkan emisi yang sangat banyak. Nah, yang kedua, infrastruktur masih minim. SPBU hidrogen itu masih sangat sedikit apalagi di Jepang dan di Eropa karena masih tahap riset ya, jadinya masih belum terlalu banyak untuk SPBU hidrogennya. Nah, yang ketiga, penyimpanan yang sulit. Harus disimpan di tekanan yang tinggi dan suhu sangat rendah, sehingga tangkinya ini udah pasti biaya pembuatannya pasti mahal, terus rumit juga. Terakhir, persaingan dengan baterai mobil listrik. Ya, kalau baterai mobil listrik, mobil EV di Indonesia ini udah sangat banyak dan infrastrukturnya ini udah mulai berkembang sangat pesat di Indonesia. Jadi kalau mobil listrik masih rekomendasi lah kalau mobil listrik daripada mobil hidrogen untuk saat ini. Next, yang keempat, hidrogen jadi tren dunia. Ternyata di Jepang, Korea, sama Jerman itu lagi investasi besar-besaran untuk hidrogen. Bahkan di Honda, Toyota, dan Hyundai dia udah punya mobil hidrogen sendiri. Di Toyotanya itu udah ada Toyota Mirai itu hidrogen, udah ada generasi 1 sama 2. Nah, terakhir yang muncul di Gias itu baru pameran aja ya di Gias Indonesia, itu Toyota Crown Full Cell. Jadi di Indonesia udah pernah masuk tapi buat pameran aja, belum dijual
global resmi. Kalau di Hyundai itu ada Honda Clarity Full Cell, kalau di Hyundai itu udah ada Hyundai Nexo. Keren, mereka keren. Jadi di Indonesia juga udah ada mulai riset untuk mobil hidrogen. Keren banget ini ya. Indonesia sudah mulai masuk ke zaman modern, tapi masih tahap awal aja ya. Kalau gue baca di sini tuh udah ada 2 SPBU hidrogen yang dibangun oleh Toyota Indonesia dan PLN Indonesia. Keren banget Indonesia. Dia udah mulai riset mobil hidrogen. Mungkin akan cepat ya untuk masuk ke mobil hidrogen. Next, yang kelima, masa depan mobil hidrogen hanya harapan atau mimpi. Hidrogen berpotensi jadi game changer karena apalagi di transportasi berat kayak kapal, pesawat, truk, mungkin kedepannya nanti pasti bakal ada kereta api hidrogen. Tapi untuk mobil pribadi, EV masih lebih dominan ya untuk 10-20 tahun ke depan. Itu masih bagus kalau misal masih pakai EV. Jadi hidrogen ini bukan sekedar mimpi, tapi hidrogen ini masih butuh biaya, waktu, dan investasi yang sangat besar untuk meriset, dan butuh waktu yang sangat panjang untuk perkembangan teknologi hidrogen ini. Tapi menurut saya pribadi, mobil hidrogen itu masih banyak menjadi mimpi ya, karena infrastruktur yang masih sedikit, nggak terlalu banyak seperti mobil EV, dan biaya pembuatannya yang masih sangat mahal. Namun mobil atau bahan bakar hidrogen ini untuk kedepannya akan jadi harapan yang sangat besar lah untuk zaman modern, zaman yang udah maju, karena hidrogen ini bahan bakarnya dia udah nggak ngeluarin asap knalpot lagi atau karbon dioksida. Jadi menurut kalian, apakah mobil hidrogen ini akan jadi mobil masa depan atau hanya mimpi yang sulit diwujudkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk berita otomotif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.